Di mata pria berambut hitam itu, sosok Wang Lin sangat besar. Pria berambut hitam itu bahkan percaya bahwa tidak ada seorang pun di sistem bintang Al-Hiven yang akan tetap tidak terluka di bawah tatapan itu, bahkan kepala kuil surgawi guntur. Secara khusus, ketidakpedulian di mata itu membuatnya tampak seolah-olah seluruh dunia hanya semut belaka. Perasaan ini membuat tubuh pria berambut hitam itu bergetar. Mengingat harga dirinya, dia tidak pernah merasa hormat seperti ini terhadap orang lain. Saat celah kekuasaan tidak terlalu besar, dia akan dipenuhi dengan pikiran untuk melawan. Namun saat dia merasa bahwa kekuatan seseorang tidak mungkin untuk ditentang dan tidak ada yang pernah dia temui yang bisa dibandingkan, dia hanya akan berpikir untuk menyerah. Pemandangan Dao. Pandangan itu pastilah pemandangan Dao yang legendaris. Teror pria berambut hitam itu digantikan dengan fanatisme. Pikirannya kaget dan tubuhnya bergetar. Saat dia memikirkan kata-kata, pemandangan Dao, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan. Manusia memiliki pandangan mimpi dan kultivator memiliki pandangan Dao. Namun pemandangan Dao ini hanya legenda. Pria berambut hitam itu hanya tahu tentang rumor yang menyatakan bahwa seseorang telah muncul di sistem bintang Al-Hiven bertahun-tahun yang lalu. Orang ini menggunakan kekuatan mereka sendiri dan hanya menggunakan satu mantra untuk mengalahkan semua kultivator langkah kedua di sistem bintang Al-Hiven. Bahkan di antara para kultivator langkah kedua, selain dari beberapa yang terbatas, sebagian besar bahkan tidak bisa menggunakan satu mantra atau harta sebelum mereka hilang. Orang itu sangat kecewa dan berbalik untuk pergi. Satu orang mengumpulkan keberanian untuk menanyakan nama mantra, dan apa yang mereka dapatkan adalah satu kalimat yang jelas. Mantra ini dinamai, pemandangan Dao. Itu tidak dibuat olehku, dan kalian semua bisa melakukannya. Pria berambut hitam itu menghela napas dalam, segera turun dari binatang guntur, dan dengan hormat berdiri di tempatnya. Sekarang dia tidak di bawah tatapan Wang Lin, dia menjadi sadar bahwa ada orang lain duduk di asteroid di dekatnya. Pria berambut hitam terkejut saat dia melihat orang itu. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah boneka. Kemudian dia melihat binatang guntur bertanduk perak di tepi danau guntur. Saat dia tiba, dia langsung tertangkap oleh pandangan Wang Lin, jadi dia tidak melihat apapun. Sekarang dia telah mengamati sekelilingnya, dia terkejut sekali lagi. Binatang guntur bertanduk perak, boneka ilusiin. Dia juga utusan dari kuil surgawi guntur. Pria berambut hitam itu agak tidak berani mempercayai semua ini. Dia tidak meragukan identitas Wang Lin, tapi dia tidak berpikir orang yang begitu kuat akan menjadi utusan kuil surgawi guntur. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, Wang Lin membuka matanya sekali lagi. Matanya kembali normal. Sebelumnya bukan hanya pria berambut hitam itu terkejut, Wang Lin juga kaget dengan ini. Mungkinkah perasaan sebelumnya itu adalah langkah ketiga? Wang Lin merenung. Perasaan itu adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh secara kebetulan dan tidak diminta. Namun tingkat kultivasinya terlalu rendah. Perasaan ini adalah sesuatu yang bisa dia simpan dalam hatinya tetapi tidak bisa sepenuhnya mengerti. Adegan realistis dalam mimpi yang tidak nyata membuka pintu baginya untuk langkah ketiga. Jika ada orang di Al-Hiven atau sistem bintang aliansi tahu tentang ini, mereka semua akan menjadi gila karena manik. Tujuan terbesar orang-orang seperti Alser adalah langkah ketiga. Mereka rela melakukan apa saja untuk langkah ketiga ini. Bagi mereka, langkah ketiga tidak ditemukan. Mereka masih maju dalam kegelapan dan mencari dengan pahit. Namun Wang Lin bisa mendapatkan kesempatan yang tak terbayangkan karena manik. Terkadang, nasib seperti ini. Setelah melihat Dao dari langkah ketiga, prestasi Wang Lin di masa depan tidak dapat diprediksi dan tidak terbayangkan. Junior adalah utusan tingkat 2 dari kuil surgawi guntur, Sengonghu. Sengonghu menyapa senior. Pria berambut hitam itu langsung merangkak di tanah dalam posisi yang dulu dia akui kepada gurunya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Jika orang luar melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Bisa dikatakan bahwa Sengonghu sangat bangga dan sangat kejam. Bahkan di antara para utusan kuil surgawi guntur, dia adalah orang yang sulit dan kebanyakan keluarga budidaya tidak berani memprovokasi dia. Yang paling penting, bakat orang ini luar biasa. Bahkan penguasa kuil surgawi guntur pernah berkata bahwa bakat Sengonghu dapat dianggap sebagai top 30 di sistem bintang Al-Hiven. Orang ini tidak berkultivasi lama, hanya 1000 tahun. Hanya dalam 1000 tahun ia berhasil mencapai tahap korporeal yang dan bahkan berada di puncak. Bakat semacam ini membuat orang lebih takut padanya daripada kejahatannya. Tidak ada yang bisa menentukan batas kemampuannya. Mungkin dia akhirnya bisa menjadi kultivator langkah kedua yang asli. Wang Lin tidak bergerak. Ekspresinya tenang saat dia dengan menatap Sengonghu. Setelah melihat sekilas Dao langkah ketiga, meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat, kekuatan mentalnya mengalami perubahan drastis, sifat jiwanya berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini bahkan jika dia berdiri di depan Alser, dia tidak akan merasakan ketegangan. Itu seperti manusia yang telah melihat kultivator dan mantra mereka. Saat mereka melihat raja yang fana, mereka tidak lagi takut. Di bawah tatapan Wang Lin, meskipun Sengonghu tidak merasakan teror seperti sebelumnya, dia masih gemetaran. Kenangan mengerikan itu telah tertanam dalam benaknya dan tidak akan hilang bahkan dalam kematian. Pada kenyataannya, itu adalah peluang besar bagi Sengonghu. Jika Alser dan kawan-kawan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan manik itu, maka mereka akan memilih untuk mengalaminya secara pribadi tanpa ragu-ragu. Bahkan binatang guntur di sebelahnya menundukkan kepalanya dan tidak lagi memiliki kebanggaan di wajahnya. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang bertanya, "Ada apa?"
Keadaan pikirannya saat ini masih agak dalam mimpi yang tidak nyata, bahkan nadanya mencerminkan ini. Meskipun kultivasi Sengonghu berada pada tahap korporeal yang, pikirannya sangat rusak sekarang. Secara khusus, dengan hati pemalu yang saat ini, dia hampir tidak akan bisa menggunakan kekuatan seorang kultivator ilusiin. Adapun binatang guntur, itu bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tatapan sebelumnya membuatnya kehilangan semua nyali. Kata-kata Wang Lin mengejutkan Sengonghu. Dia dengan cepat berkata, "Junior." Sebelum selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Jika tidak ada apa-apa, maka cepat pergi." Wang Lin memutuskan untuk hati-hati mempelajari perubahan di Manik. Kekuatan Manik jauh melebihi imajinasinya. Hanya celah di pintu yang memungkinkannya melihat langkah ketiga. Jika dia membukanya sepenuhnya maka, jantung Wang Lin berdetak cepat. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Selain itu mimpi ini menyebabkan domainnya membaik. Dia tidak jauh dari puncak tahap akhir ascenden, akhir dari langkah pertama kultivasi. Sengonghu merasa bahwa sikap Wang Lin sangat normal. Orang yang kuat seperti ini, karena dialah yang mengganggu kultivasi senior ini. Senior ini baik karena tidak membunuhnya. Memikirkan tatapan sebelumnya, Sengonghu tidak ragu bahwa senior ini telah menyelamatkannya. Kalau tidak, dia pasti mati. Pikiran dan keterkejutannya telah berubah menjadi fanatisme dan hormat. Setelah menarik napas panjang, dia berkata, "Senior, Junior adalah Sengonghu, anggota keluarga Senggong di wilayah selatan. Aku seorang utusan tingkat 2 dari kuil surgawi guntur dan seorang kultivator korporeal yang. Aku mohon senior untuk mengizinkanku untuk berjanji kepada senior." Bukannya dia tidak bisa melihat kultivasi Wang Lin, tapi tatapan menakutkan membuatnya melupakan semua itu. Dia bahkan percaya bahwa ini adalah seorang kultivator sejati yang kuat. Jika seorang kultivator yang kuat menyembunyikan level kultivasinya, mereka akan membuat orang lain percaya bahwa mereka adalah kultivator ascenden. Janji. Wang Lin kaget dan menatap Sengonghu. Sengonghu dengan cepat berkata, "Kultivasi junior tidak mencukupi dan aku tahu aku tidak memenuhi syarat untuk berjanji kepada senior. Tapi junior sangat tulus, dan terlebih lagi, aku memiliki banyak keluarga yang berjanji kepadaku, sehingga junior dapat membantu memenuhi setiap permintaan senior. Junior tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak ada artinya di mata senior, tapi aku berharap senior akan mengizinkanku untuk berjanji padamu dengan ketulusanku." Wang Lin mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menggunakan mantra itu lagi, dan dari satu tatapan, dia bisa mengatakan bahwa orang ini sangat sombong. Jika orang ini memperhatikan sesuatu, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Saat Sengonghu melihat Wang Lin menggelengkan kepalanya, dia segera berkata, "Senior, junior sangat tulus dan tidak akan pernah menyesali ini tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Selama senior bersedia memberiku beberapa petunjuk selama terobosan, junior bersedia menyerahkan sebagian dari jiwa Dao untuk berjanji kepada senior selama 1000 tahun." Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke dahinya. Sinar hitam yang berisi domainnya dan Dao terbang keluar dari kepalanya. Dalam sistem bintang Al-Hiven, seseorang yang berjanji dapat secara selektif menyerahkan sesuatu. Jiwa Dao seseorang adalah hal terpenting yang bisa diberikan. Sekali jiwa Dao mereka dikendalikan oleh orang lain, meskipun itu tidak sama dengan kematian, hati Dao mereka bisa terpengaruh. Konsekuensinya memiliki makna yang lebih tahan lama. Memberikan jiwa Dao-nya menunjukkan ketulusan Sengonghu. Dia sangat takut dengan pandangan Wang Lin. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika dia melepaskan kesempatan ini hari ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Sengonghu sangat mempercayai perasaannya. Banyak keputusan penting dalam hidupnya dibuat karena perasaannya. Dan saat ini perasaan ini sangat kuat yang memperkuat keyakinannya. Melihat Sengonghu menunjukkan jiwa Dao-nya, mata Wang Lin menyipit. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia mengerti apa yang diwakilinya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin perlahan bertanya, "Kamu tidak akan menyesal?" Sengonghu segera menanggapi dengan hormat, "Junior pasti tidak akan menyesal." Wang Lin tidak lagi membuang waktu lagi. Dia melambaikan tangannya dan jiwa Dao Sengonghu terbang. Dia melahapnya dan memasuki jiwa asalnya. Setelah menyingkirkan jiwa Dao, Wang Lin dengan tenang bertanya, "Mengapa kamu datang ke sini?" Sengonghu tersenyum pahit. Alam surgawi guntur akan segera terbuka, jadi junior ingin meminjam tempat ini untuk melatih beberapa energi asal. Ekspresi Wang Lin biasa saat dia merasakan jiwa Dao Sengonghu. Domain orang ini mirip dengan Ling Tianho, tetapi ada perbedaan. Namun karena Wang Lin tidak mengerti pengalaman hidup Sengonghu, ia tidak bisa mendapatkan gambaran lengkapnya. Berapa lama sebelum alam surgawi guntur terbuka? Wang Lin berbicara dengan tenang dan matanya sedikit tertutup. Sengonghu dengan hormat berkata, 10 tahun lagi sebelum alam surgawi guntur terbuka. Lalu seseorang bisa menggunakan tungku guntur untuk masuk. Wang Lin merenung. Dia sangat tertarik dengan alam surgawi guntur. Saat dia memasuki alam surgawi hujan, dia tidak bisa menyerap giok langit apapun. Namun pada saat ini dia bisa menyerap jumlah besar. Perjalanan ke alam surgawi guntur ini akan memungkinkan kultivasinya mencapai penyelesaiannya. Alam surgawi rusak. Apa batasan untuk memasuki alam surgawi? Mata Wang Lin cerah saat dia menatap Sengonghu.
Sengonghu kaget. Setelah ragu sejenak, dia membuat beberapa spekulasi berdasarkan kata-kata Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat ia dengan tenang berkata, "Aku ini bukan seseorang dari sistem bintang Al-Hifen." Pikiran acak dalam pikiran Sengonghu menghilang. Hampir pada saat Wang Lin berbicara, dia mendapat jawaban yang sama. Dalam benaknya, hanya asal seperti ini yang cocok dengan status Wang Lin. Senior, alam surgawi sistem bintang Al-Hifen tidak terlalu rusak parah. Keterbatasan kultivasi adalah ascenden tahap akhir. Namun kuil surgawi Guntur memiliki metode untuk membiarkan langkah kedua untuk masuk. Premisnya adalah bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan melebihi tahap awal Nirvana Scryer. Wang Lin mengangguk dan kemudian bertanya beberapa detail lagi. Alam surgawi Guntur ini mirip dengan alam surgawi hujan. Lagi pula sudah lama alam surgawi hujan dan Guntur sama-sama bagian dari alam surgawi kuno. Setelah mendapatkan informasi, Wang Lin dengan tenang menatap Sengonghu dan berkata, "Lupakan saja, kamu bisa tinggal di sini dan berkultivasi, tapi jangan ganggu aku." Sengonghu dengan cepat mengangguk. Dia datang ke sini dengan tujuan untuk berkultivasi, tetapi sekarang dia terluka parah dan tingkat kultivasinya telah turun. Akan sulit untuk menemukan tempat yang lebih baik hanya dalam 10 tahun. Juga, hanya menyembuhkan lukanya akan membutuhkan banyak waktu. Itu mungkin bahwa dia hanya akan berhasil pulih saat alam surgawi Guntur terbuka. Setelah Wang Lin membiarkannya tinggal, dia segera merasakan rasa terima kasih di hatinya. Sebenarnya dia biasanya tidak akan merasa seperti ini, tetapi dia secara tidak sadar telah menyerah di dalam hatinya. Dia benar-benar terpesona oleh tatapan Wang Lin. Wang Lin menarik pandangannya dan tidak lagi memperhatikan Sengonghu. Dia berbalik dan berjalan menuju kedalaman danau Guntur. Pada awalnya, Sengonghu tidak memperhatikan, tetapi segera dia menghela nafas. Ini memang seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan Gunturnya tidak biasa. Dengan kultivasinya, ia hanya bisa mencapai 50 langkah dan tidak sampai setengah langkah. Namun, tatapannya mengikuti Wang Lin dan melihat Wang Lin berjalan 100 langkah ke danau Guntur sebelum duduk. Sengonghu menarik napas dalam dan matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Karena terluka, dia hanya bisa mengambil 10 langkah jadi dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada titik ini dia dengan cepat duduk dan mulai mengusahakan mantra asal Guntur. Binatang Gunturnya juga hati-hati mengambil beberapa langkah. Kepala besarnya kadang-kadang akan berbalik ke arah Wang Lin dan matanya akan dipenuhi dengan rasa takut. Itu adalah binatang roh, jadi nalurinya membuatnya semakin takut pada pandangan Wang Lin. Tatapan itu telah membuat binatang Guntur hampir kehilangan akal. Rasanya seperti kembali ke asalnya. Belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Bahkan sekarang itu masih menakutkan bagi Wang Lin. Tepat saat hendak berbaring, raungan datang dari jauh. Binatang guntur Wang Lin perlahan berjalan, dan saat itu berjalan ke binatang guntur Sengonghu. Binatang guntur Wang Lin memberinya tatapan ganas. Binatang guntur milik Sengonghu mundur dan tidak lagi berani mendekat. Kebanggaannya hancur oleh tatapan Wang Lin. Kalau tidak, bagaimana ia akan menumbuhkan tanduknya? Itu tidak akan menghasilkan seperti ini. Binatang guntur bertanduk perak menggelengkan kepalanya dan berjalan riang. Ia berjalan 10 langkah ke danau guntur dan berbaring untuk menyerap guntur. Di kejauhan, penjaga surgawi duduk di asteroid. Matanya berkedip dan sesekali akan melihat Sengonghu. 100 langkah adalah batas Wang Lin, dan ini hanya karena dia telah melihat langkah ketiga, yang menyebabkan jiwanya berevolusi. Melihat guntur, dia merasa seolah-olah dia bisa melihat perubahan aneh yang mirip dengan saat dia menggunakan potongan surgawi. Saat dia melihat perubahan ini, Wang Lin bisa mengambil 100 langkah sebelum dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Dia duduk dan mulai menyerap guntur ke tubuhnya. Mantra asal guntur mengekstraksi guntur dan terus-menerus memperbaiki energi asal darinya. Seiring waktu berlalu, sejumlah besar guntur berkumpul dari segala arah dan diserap ke dalam tubuhnya. Saat mantra asal guntur beroperasi, perlahan-lahan mengeluarkan energi asal dari guntur dan memelihara jiwa asalnya. Perasaan yang sangat nyaman perlahan muncul dari tubuh Wang Lin. Saat Wang Lin telah mencapai ascenden karena kristal ascenden Zoe, jadi Wang Lin memiliki lebih banyak energi asal daripada kebanyakan kultivator. Ini berarti bahwa jalannya sangat mulus, tetapi penggunaan Heavenly Cup dan pertempuran dengan Daoist guntur menyebabkan dia mengkonsumsi terlalu banyak energi asal. Akibatnya, ia berada di ujung penurunan tingkat kultivasinya. Energi asal adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan bagi kultivator langkah pertama. Jika Wang Lin tidak memiliki jiwa asal guntur, ia akan menyesal seumur hidupnya. Saat energi asal memasuki Wang Lin dan memelihara jiwa asalnya perlahan pulih. Proses ini sangat lambat. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian mulai gemetar. Riak guntur segera menyebar dan 10 kali jumlah guntur langsung mengarah ke Wang Lin. Bahkan dia tidak bisa membantu tetapi merasakan mati rasa. Wang Lin menarik napas dalam dan segera mulai memperbaiki. Tindakan Wang Lin menyebabkan serangkaian ledakan yang membangkitkan Sengonghu. Dia mengambil napas dalam dan membuka matanya. Namun saat dia melihat Wang Lin, matanya tiba-tiba menyusut. Dia layak menjadi senior. Dia berani menarik begitu banyak guntur ke tubuhnya dalam 100 langkah. Jika aku berada di posisi itu, dagingku tidak akan mampu menanggungnya, dan bahkan jiwa asalku akan rusak. Mata Sengonghu menyala dan dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Mata Sengonghu menyala dan kemudian dia menarik lebih banyak guntur ke tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan segera mulai menyerap. Wang Lin mengaktifkan mantra asal guntur dan 10 kali lebih banyak guntur memasuki tubuhnya. Di bawah peningkatan jumlah guntur, energi asal di dalam jiwa asalnya secara bertahap mulai pulih lebih cepat. Namun itu masih jauh dari pulih. Setelah semua, hanya sepotong energi asal dapat diekstraksi dari setiap untai guntur,
dan setelah disuling, semakin sedikit yang tersisa untuk dikonsumsi. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Dalam 2 tahun, Wang Lin tetap hampir tidak bergerak, tetapi alih-alih 10 kali guntur normal, ia menyerap 20 kali guntur normal. Dia seperti sepotong logam humanoid yang terlempar ke danau guntur dan menarik guntur seperti orang gila. Adapun Seng Honghu, ia bekerja lebih keras selama 2 tahun ini, dan luka-lukanya berangsur pulih. Selama 2 tahun ini, Wang Lin telah mengamati Seng Honghu. Orang ini juga mengolah mantra asal guntur. Namun Wang Lin hanya mampu menyerap jejak dari setiap untaian guntur, sementara Seng Honghu mampu menyerap 10 kali lebih banyak. Saat ia mengamati dan secara bertahap menemukan beberapa petunjuk, ini ada hubungannya dengan berapa banyak energi asal yang dimiliki seseorang. Semakin banyak energi asal yang dimiliki, semakin banyak energi asal dapat diserap. Karakteristik inilah yang membuat perbedaan antara setiap tingkat pada langkah kedua begitu hebat. Selama 2 tahun ini, Wang Lin mengukir semua yang dia lihat tentang langkah ketiga ke dalam hatinya dan sering memahaminya, jadi dia memiliki panen. Pada hari ini dia berdiri dan berjalan menuju pusat danau guntur. Suara gertakan memenuhi area setelah setiap langkah. Perubahan itu menarik perhatian Seng Honghu. Dia membuka matanya dan menatap Wang Lin. Tidak hanya kegembiraan di matanya yang tidak berkurang, bahkan ada secercah harapan. Wang Lin tidak memperhatikan Seng Honghu dan melihat ke arah pusat danau guntur. Danau guntur ini terlalu besar. Meskipun telah menyusut setengah karena manik, itu masih mengejutkan. Pada saat ini Wang Lin hanya dianggap berada di tepi dan terlalu jauh dari pusat. Guntur di danau guntur secara alami lebih kuat semakin dekat ke pusat, yang merupakan tempat dengan konsentrasi energi asal tertinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa energi asal di dalam 100 untai guntur di tepi tidak bisa dibandingkan dengan energi asal di dalam 1 untai guntur di tengah. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melangkah maju. Hatinya tenang dan bahkan berisi sedikit peringatan. Namun tidak jauh dari sana, Seng Honghu sangat gembira saat dia melihat Wang Lin dan berpikir, aku akhirnya bisa melihat mantra dari senior. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku harus menonton dengan cermat dan mungkin aku akan mendapatkan pencerahan. Dia sangat bersemangat, tidak kurang pada saat dia menerobos langkah pertama dan memasuki tahap ilusin. Bahkan kegembiraannya beberapa kali lebih kuat dari waktu itu. Selain dari fakta bahwa tempat ini cocok untuk menyembuhkan luka-lukanya, alasan lain yang ingin ia kembangkan di sini adalah untuk mengikuti Wang Lin. Dia berharap mendapatkan petunjuk dari Wang Lin, atau bahkan melihat mantra dari kejauhan. Dia menunggu selama 2 tahun dan sekarang dia akhirnya mendapatkan kesempatan. Tanpa ragu, Seng Honghu membubarkan guntur di sekitar tubuhnya. Dia menyaksikan setiap gerakan Wang Lin, siap untuk dengan kuat mengingat semua yang dia saksikan. Bahkan binatang guntur lapis baja mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan kekaguman, dan bahkan ada secercah harapan. Hanya binatang guntur bertanduk perak Wang Lin yang memutar matanya dan bahkan tidak melihat. Itu mengantuk berbaring di sana dan menyerap guntur. Hanya dengan masuk lebih dalam untuk menyerap guntur aku bisa mempercepatnya. Jika aku tetap di tepi, meskipun aku menyerap 10 kali guntur dan efeknya terlihat sama, pada kenyataannya ada perbedaan besar. Wang Lin merenung saat dia berjalan menuju pusat danau guntur. Langkah ini menyebabkan riak saat mendarat di danau guntur. Itu menarik baut petir yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Wang Lin terfokus dan matanya memancarkan kilat. Guntur mengisi tubuhnya tanpa perlawanan karena jiwa asal ini melepaskan lebih banyak. Guntur bergerak di sekujur tubuhnya dan menciptakan serangkaian ledakan. Guntur ini bergema di dalam tubuhnya. Wang Lin bergerak maju dan mengambil langkah lain. Badai petir segera muncul di dalam danau guntur, menarik sejumlah besar guntur. Guntur jatuh dan membuatnya tampak seperti penjara guntur nyata yang mencegah semua kehidupan bergerak maju. Ada kekuatan guntur yang kuat di dalam guntur ini. Tempat ini sangat aneh. Kekuatan guntur di sini terlalu menakjubkan. Kaki Wang Lin mendarat, menyebabkan serangkaian ledakan keras. Dia tidak berhenti dan terus bergerak maju 10 langkah. Setiap langkah yang diambilnya memicu ledakan keras bahkan lebih ganas daripada guntur. Secara khusus, kecepatan Wang Lin sangat cepat, jadi dia mengambil 10 langkah hampir secara instan. Gemuruh bergema melintasi ruang. Kejutan ini memicu gelombang kejut guntur yang besar. Pada saat ini itu tampak seperti dunia ditutupi oleh kilat, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Wang Lin tidak bisa mengambil 1 langkah lagi. Lokasinya saat ini masih di tepi danau guntur, tetapi jiwa asalnya tidak tahan lagi. Jiwa asalku telah melahap setengah dari naga guntur kuno dan tubuhku terbuat dari guntur. Seluruh keberadaanku hampir tidak berbeda dengan guntur asli, tetapi meski begitu, aku harus berhenti di sini. Guntur ini di sini terlalu kuat. Wang Lin merasa enggan di dalam hatinya dan mulai merenung. Tidak jauh dari sana, Seng Honghu mengerutkan kening dan matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Rasa hormat di matanya mereda saat dia melihat Wang Lin dan berpikir, ini tidak benar. Dengan kultivasi senior, mengapa dia berhenti di sana? Mungkinkah? Matanya berbinar. Bahkan binatang guntur di sebelahnya memperhatikan dengan cermat, dan rasa takut di matanya sedikit menghilang. Binatang guntur bertanduk perak tidak bergerak dan terus berkultivasi seolah-olah sudah tahu hasil ini. Saat Wang Lin berdiri di sana lebih lama, kekecewaan Seng Honghu menjadi lebih kuat dan dia menghela nafas. Dia ingin melihat mantra yang kuat dari orang yang dia janjikan, tapi sayangnya dia tidak melihat apa-apa. Kontras yang kuat ini menyebabkan rasa hormat yang kuat untuk Wang Lin banyak menurun. Hati Daonya yang padam juga perlahan pulih. Meskipun 100 langkah adalah celah yang tidak dapat dilewati untukku
sekarang, setelah kultivasiku menerobos ke tahap Nirvana Scryer, aku pasti akan dapat mencapai 100 langkah. Namun sebagai senior, bagaimana mungkin dia sekuat ini? Ekspresi Seng Honghu berubah suram dan dia mulai mengamati dengan seksama. Wang Lin memandangi danau guntur di depannya. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, dan seolah-olah danau guntur adalah satu-satunya yang tersisa. Sama seperti saat dia berada di luar gerbang dan melihat ke celah, di ruang manik penentang surga. Sama seperti saat itu, dia bahkan lupa tentang tubuhnya sendiri dan hanya melihat danau guntur yang tak berujung. Setelah waktu yang lama, tubuh Wang Lin bergerak. Dia dengan santai berjalan maju. Sekawanan petir muncul tepat di bawah kakinya. Sepertinya dia telah menginjak petir itu. Rasa hormat dan ekspresi suram Seng Honghu yang semula sangat mengejutkan. Dia tampaknya telah memperoleh pencerahan tetapi tidak bisa memahaminya. Binatang guntur lapis baja juga terkejut. Mata binatang itu menyipit saat melihat Wang Lin. Wang Lin tidak berekspresi, tetap netral. Matanya kosong saat dia mengambil langkah. Sama seperti terakhir kali, saat kakinya mendarat, ada sambaran petir untuk dia injak. Dari awal hingga akhir, dia sangat santai. Dengan setiap langkah yang diambilnya, akan ada sambaran petir di bawah kakinya. Mata Seng Honghu terbuka dengan sengit. Matanya dipenuhi dengan kaget dan dia menghirup udara dingin. Penghormatan yang hilang menunjukkan tanda-tanda kembali dan kekecewaan segera menghilang. Saat dia menatap Wang Lin, minat di matanya menjadi jauh lebih kuat. Di matanya, suatu saat mungkin kebetulan, bahkan 2 atau 3 kali itu masih bisa dianggap kebetulan atau beruntung. Namun sambaran petir akan muncul untuk mendukung setiap langkah yang diambil Wang Lin. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata, kecelakaan, dan keberuntungan. Di matanya, ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Pada saat ini, di matanya, Wang Lin telah menjadi penguasa semua guntur di dunia. Perilaku aneh danau guntur jelas menyambut Wang Lin. Menyambut, ya, itu menyambutnya. Kejutan di mata Seng Honghu menjadi lebih kuat dan mengisi tubuhnya. Pada saat ini rasa kegembiraan mengamuk di sekujur tubuhnya seperti badai. Dia telah menunggu selama 2 tahun untuk melihat mantra seperti ini. Binatang guntur lapis baja di sampingnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Perasaan kagum muncul sekali lagi. Pemahaman binatang guntur tentang guntur jauh di atas tuannya. Dalam pandangannya, danau guntur tidak menyambut Wang Lin. Itu adalah bahwa setiap langkah Wang Lin mendarat di vena danau guntur. Tidak jauh dari sana, binatang guntur bertanduk perak yang tidak pernah melihat ke atas dan sepertinya tidak ingin melihat Wang Lin tiba-tiba berdiri. Mata besarnya dipenuhi dengan kengerian yang belum pernah terlihat saat menatap langsung ke Wang Lin. Di mata Wang Lin, apa yang dilihatnya bukan lagi danau guntur tetapi sinar cahaya yang akan muncul dan menghilang. Setiap kali kakinya mendarat, ia akan selalu mendarat di cahaya yang bersinar. Dia tampaknya telah memperoleh pencerahan di dalam hatinya, seolah-olah ini adalah metode yang paling benar. Dia mengambil langkah demi langkah dan sepertinya telah melupakan segalanya. Tubuh Seng Honghu bergetar dan dia tidak berani berkedip. Dia bahkan tidak mau ketinggalan apapun yang terjadi. Dia bahkan tidak bisa mempercayai semua yang terjadi sebelum dia. Wang Lin bergerak lebih cepat sampai dia hanya meninggalkan biangan, tetapi sambaran guntur akan selalu muncul di bawah kakinya setiap kali. Pada akhirnya, tubuh Wang Lin mengeluarkan kilat terang dan kemudian badai ganas muncul di sekelilingnya. Dia seperti sebuah kapal penyendiri yang dengan tenang dan mantap terombang-ambing di antara gelombang guntur yang mengamuk. Terlalu menakutkan. Ini benar-benar mantra guntur. Ini guntur yang asli. Rasa hormat Seng Honghu meningkat sekali lagi dan jantungnya mulai berdebar. Hormatnya untuk Wang Lin mencapai ketinggian baru sehingga bisa dianggap kepercayaan buta. Binatang guntur di sampingnya bergetar hebat dan kekaguman yang dirasakannya bahkan lebih kuat. Perasaannya terhadap guntur jauh lebih mendalam daripada Seng Honghu. Ia berpikir bahwa Wang Lin adalah asal mula guntur dan kekaguman dari lubuk jiwanya membuatnya sepenuhnya menyerah. Pada saat ini jika Wang Lin memintanya untuk menyerang Seng Honghu, itu akan mematuhi tanpa ragu-ragu. Binatang guntur bertanduk perak Wang Lin bahkan lebih terkejut. Rasanya tidak percaya saat menatap Wang Lin. Tubuhnya gemetar karena kenangan akan warisannya. Pada saat ini Wang Lin berhenti dan pemandangan aneh di depannya menghilang. Keadaan ini datang tanpa jejak dan menghilang tanpa jejak. Pada saat tubuhnya berhenti, Wang Lin terbangun. Matanya dipenuhi dengan kebingungan, dan butuh waktu lama untuk secara bertahap pulih. Ini menyebabkan pemahamannya tentang guntur menjadi lebih mendalam. Dia tahu bahwa semua yang dilihatnya terkait dengan pemahaman yang dimilikinya menuju langkah ketiga. Meskipun ini tidak meningkatkan kekuatan ofensifnya, itu jauh lebih penting daripada mantra atau harta surgawi. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya berada di bagian dalam danau guntur. Meskipun ini masih jauh dari pusat, jaraknya tidak bisa lagi digambarkan dalam langkah-langkah. Guntur di sekitar sini jauh lebih padat daripada guntur di tepi. Semua guntur di sini mengandung sejumlah besar energi asal. Wang Lin duduk dan menyerap satu untai. Untaian guntur ini memasuki tubuhnya dan segera membuatnya gemetar seolah-olah kekuatan yang kuat baru saja menyetrumnya. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan bahkan jiwa asalnya mulai melambat seolah berada di dalam air. Seng Honghu menarik pandangannya.
Hormatnya untuk Wang Lin telah mencapai puncaknya. Dia telah mendapatkan beberapa pencerahan sebelumnya, jadi dia sangat bersemangat. Saat dia hendak duduk dan berkultivasi, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya menjadi dingin dan dia menatap medan asteroid yang jauh. Tak lama setelah itu, sinar cahaya ungu terbang. Ada pedang kayu di dalam cahaya ini, dan seseorang berdiri di atas pedang kayu. Tempat ini sangat hidup. Suara mengejek perlahan tiba. Ini adalah pedang kayu ungu yang mengeluarkan aura dingin. Pedang itu juga memancarkan cahaya ungu dan meninggalkan jejak ungu. Cahaya ungu berhenti di luar danau guntur. Di atas pedang berdiri seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya putih dan dia sedikit tampan. Namun matanya mengungkapkan perasaan aneh dan feminin. Dia mengenakan jubah emas ungu. Pandangannya mendarat di Wang Lin. Apa yang dilihat pria itu menyebabkan pupilnya menyusut dalam jumlah yang tak terlihat dan semua pori-pori di tubuhnya segera terbuka. Pada saat orang ini muncul, ekspresi Sengonghu menjadi suram. Binatang guntur di sampingnya berdiri dan menggeram, matanya dipenuhi tatapan bermusuhan. Adapun binatang guntur bertanduk perak menarik pandangannya dari Wang Lin dan melirik pria itu. Matanya dipenuhi dengan jijik dan mulai bermain dengan guntur di sekitarnya. Untaian guntur itu sangat taat di bawah kendalinya. Itu bergerak di sekitar tubuhnya. Tidak jauh dari asteroid, penjaga surgawi hanya duduk di sana dan bahkan tidak melihat. Jika orang ini mengancam tuannya, ia akan segera menyerang meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Namun jika tidak ada ancaman bagi tuannya, maka orang di depannya dapat membantai 100.000 orang dan itu tidak akan bergerak 1 inci pun. Sengonghu berkata, Zhan Kongli. Pria itu dengan hati-hati menarik pandangannya dari Wang Lin karena dia takut menyebabkan kesalahpahaman. Dalam pandangannya, meskipun tingkat kultivasi orang ini hanya pada tahap akhir ascenden, untuk bisa memasuki cincin bagian dalam danau guntur itu terlalu aneh. Kecuali jika orang ini menyembunyikan harta yang sangat kuat, dia pasti menyembunyikan tingkat kultivasi aslinya. Dia juga melihat binatang guntur bertanduk perak di tepi danau guntur dan boneka. Kecurigaannya semakin dalam. Dia berpikir, dia pasti memiliki harta terpendam. Tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan level kultivasinya. Kenapa ada 2 binatang guntur di sini? Mungkinkah orang ini juga menjadi utusan kuil surgawi guntur? Bagaimanapun juga, berada di dalam lingkaran dalam danau guntur adalah prospek yang menakutkan. Bahkan dengan kultivasi korporeal yang puncaknya, tidak mungkin baginya untuk memasuki lingkaran dalam. Ini Sengonghu keluarga Sengong. Aku tidak mengenalimu sebelumnya. Tingkat kultivasimu telah turun jauh. Pria itu memfokuskan pikirannya dan menatap Sengonghu. Sengonghu dengan dingin mendengus, tetapi ekspresinya tetap sama. Namun matanya agak suram saat dia dengan tenang berkata, tempat ini bukan untukmu. Kenapa kamu belum pergi? Meskipun dia terluka dan kultivasinya belum pulih, dengan Wang Lin di sini, dia masih berani berbicara seperti ini bahkan jika penguasa kuil surgawi guntur datang secara pribadi. Zhan Kongli mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap Wang Lin. Perlahan dia berkata, kata-kata yang sangat kasar. Apakah tempat ini milik keluarga Sengongmu? Kamu tidak akan membiarkan orang luar datang hanya karena kamu membawa junior ke sini untuk berkultivasi. Sengonghu mencibir tetapi tidak menjelaskan. Dia dengan dingin berkata, jika kamu tidak pergi dalam 3 napas, maka kamu mungkin juga tidak bisa pergi. Dia sangat tidak menyukai pria ini dari keluarga Zhan. Jika bukan karena kekuatan mereka sangat dekat, keduanya pasti sudah saling serang. Jika Zhan Kongli ini tetap tidak tahu berterima kasih dan mengganggu kultivasi seniornya, dia akan menyerang meskipun kultivasinya rusak. Selama senior memandang Zhan Kongli dengan tatapan itu akan cukup untuk menyebabkan Zhan Kongli runtuh. Lagi pula orang ini bukan utusan kuil surgawi guntur. Meskipun membunuhnya akan merepotkan, selama senior ada di sini, itu akan menjadi masalah kecil. Mata Zhan Kongli menyipit dan kemudian dia segera mundur. Dia adalah orang yang berhati-hati, dan saat dia mundur, matanya tertuju pada Wang Lin yang berada di kedalaman danau guntur. Kecurigaan di hatinya menjadi semakin kuat. Mengapa Sengonghu ini berbicara seperti ini? Luka-lukanya dapat dengan mudah dilihat melalui mata. Mungkinkah dia menggertak? Jika dia tidak menggertak, maka dia pasti punya alasan. Mungkinkah junior ini? Zhan Kongli memikirkan banyak hal sekaligus. 3 napas telah berlalu. Sengonghu tersenyum dan berdiri. Guntur segera mengisi tubuhnya dan mengeluarkan suara. Dia melesat keluar dan binatang guntur mengeluarkan raungan saat itu mengikuti di belakang. Namun perbedaannya adalah saat melangkah keluar, secara tidak sadar melihat Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan tanpa keraguan. Tatapan binatang guntur menyebabkan pikiran Zhan Kongli bergetar. Meskipun Sengonghu adalah orang yang licik, binatang guntur sangat berbeda. Informasi yang diungkapkan oleh mata binatang guntur tidak bisa dipikirkan terlalu dalam. Jawaban yang diungkapkan oleh tatapannya mengguncang pikiran Zhan Kongli. Karena kepribadiannya yang berhati-hati, dia segera mundur tanpa ragu-ragu dan berteriak. Sengonghu, aku orang yang perhatian. Jika kamu dan aku bertarung di sini, itu pasti akan mengganggu kultivasi juniormu. Jika kamu ingin bertempur, mari kita pergi dari sini dan bertempur di luar bidang asteroid. Ada penekanan pada kata junior. Tatapan Sengonghu menjadi dingin saat dia melangkah keluar dari danau guntur dan mencibir. Di sini akan baik-baik saja. Semakin banyak Sengonghu seperti ini, semakin banyak keraguan yang dirasakan Zhan Kongli. Dia lebih suka mundur daripada menyerang. Jelas bahwa Sengonghu berusaha memaksanya untuk menyerang. Berpikir tentang tatapan binatang guntur, sebuah gagasan aneh muncul di benak Zhan Kongli. Tangannya membentuk segel dan seberkas guntur ungu muncul di telapak tangannya. Pedang kayu ungu di bawahnya melepaskan energi pedang yang kuat. Kedua kekuatan bergabung untuk membentuk tekanan yang kuat. Tekanan kuat ini mengandung energi asal. Itu hanya mantra pertama,
tapi dia sudah menggunakan mantra asal. Jelas bahwa Zhang Kongli sangat berhati-hati terhadap pertempuran ini. Pertempuran itu sangat singkat untuk dimulai. Sengong Hu mengambil langkah dan tangannya menunjuk ke langit seolah-olah dia akan memanggil petir pembalasan ilahi. Petir guntur di sebelahnya meraung dan mengumpulkan petir yang tak terhitung jumlahnya menuju tubuhnya. Keduanya menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Namun tepat pada saat ini, Wang Lin perlahan membuka matanya dan dengan tenang berkata, "Sengong Hu, aku tidak akan membantumu dalam pertempuran ini. Biarkan itu menjadi ujianmu untuk berjanji di bawahku. Jika kamu kalah, maka aku akan mengembalikan jiwa Daomu kembali." Ekspresi Wang Lin netral, tapi dia diam-diam tertekan. Dia tidak memiliki peluang melawan Sengong Hu atau Zhang Kongli ini. Setelah Sengong Hu gagal, dia akan berada dalam situasi yang buruk. Dia awalnya ingin menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi, tetapi dia tampaknya tidak dapat mencapai ini. Setelah Zhang Konglie yang bermasalah ini muncul, Wang Lin dengan cepat memikirkan hal ini dan mengucapkan kata-kata itu. Tubuh Sengong Hu bergetar dan niat pertempuran di matanya mencapai batas. Dia menatap Zhang Kongli tetapi dengan hormat menjawab Wang Lin, "Tuhan bisa tenang, aku tidak akan dikalahkan." Sengong Hu menarik napas dalam saat ia menyentuh tasnya dan mengeluarkan sebotol pil. Ekspresi Zhang Kongli berubah. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia melihat penghormatan tersembunyi di dalam mata Sengong Hu. Saat dia melihat sikap seperti itu, dia mengira matanya menjadi buruk. Juga, tubuh binatang guntur itu bergetar saat orang itu berbicara, sepertinya ketakutan. Secara khusus, orang tersebut berbicara tentang berjanji. Informasi ini menyebabkan pikiran Zhang Konglie bergetar hebat. Jika ini membuatnya ragu, maka tanggapan Sengong Hu mengejutkan Zhang Kongli. Itu sudah cukup untuk membuat setiap rambut di tubuhnya berdiri. Tuhan, kata ini bukanlah sesuatu yang mudah diucapkan dalam sistem bintang Al-Hifen. Ini terutama berlaku untuk kultivator langkah kedua seperti mereka. Hanya setelah menjanjikan diri mereka pada keberadaan yang kuat seseorang akan memanggil yang lain, Tuan. Zhang Kongli tidak curiga Sengong Hu berpura-pura, karena semua ini tidak sepadan. Sengong Hu sangat sombong dan tipe orang yang lebih suka mati daripada mempermalukan dirinya sendiri. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berdua bertarung, akan sangat sulit bagi keduanya untuk mati, paling-paling mereka terluka parah. Bahkan Zhang Kongli sendiri tidak akan dengan mudah memanggil seseorang, Tuan, hanya untuk menghindari pertempuran yang bahkan tidak akan menentukan hidup dan mati. Setelah menggabungkan ini dengan spekulasi sebelumnya, gagasan absurd itu muncul di benaknya sekali lagi. Matanya dipenuhi teror seolah-olah dia masih tidak percaya. Mungkinkah orang ini tidak bergantung pada harta untuk memasuki bagian dalam danau guntur tetapi telah menyembunyikan kultivasinya? Jika tidak, bagaimana dia bisa membuat Sengong Hu yang sombong berjanji dan memanggilnya Tuan? Zhang Kongli menghirup udara dingin dan dengan cepat mundur sekali lagi. Pikirannya dengan cepat berubah dan dia segera berkata, "Saudara Sengong seharusnya tidak impulsif." Mata Sengong Hu menjadi dingin dan dia menghancurkan botol pil di tangannya. Hanya ada satu pil merah di dalamnya, dan dia menelannya. Auranya menjadi kasar dan tirani segera setelah itu. "Zhang Kongli, bertarunglah denganku." Dengan raungan, tangan kanan Sengong Hu menunjuk ke langit. Energi asal di dalam tubuhnya mengalir keluar dan dalam sekejap segumpal petir seperti naga turun dari kehampaan. Langkah ini mempengaruhi danau guntur. Untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Sengong Hu. Saat Wang Lin melihat mantra asal Sengong Hu, matanya mengungkapkan cahaya aneh. Mantra ini sangat kuat. Itu melibatkan penggunaan energi asal sendiri untuk memanggil guntur surgawi. Ini tidak lebih lemah dari mantra tungku asal. Meskipun itu tidak sehebat mantra tungku asal, itu bahkan lebih kuat. Ekspresi Zhang Kongli berubah dan dia mundur sekali lagi. Pada saat yang sama kakinya bergerak dan pedang kayu itu terbang. Dia menunjuk ke pedang kayu dan melesat. Pedang kayu itu ditutupi cahaya ungu dan membawa gemuruh keras. Mata Sengong Hu dipenuhi dengan niat pertempuran. Dia ingin menunjukkan semua kekuatannya dalam pertempuran ini karena senior sedang memperhatikan. Sengong Hu meraung. Tangannya sedikit bergetar saat dia terluka. Meskipun dia telah sedikit pulih dan mendapat bantuan pil kuil surgawi guntur untuk menekan luka-luka, memungkinkannya untuk mencapai puncaknya sejenak, itu masih tidak cukup untuk menggunakan mantra ini. Dia mengepalkan giginya dan tangannya tiba-tiba jatuh. Petir penghormatan ilahi yang muncul turun dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ekspresi Zhang Kongli berubah suram. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia meludahkan vitalitas tubuhnya yang mendarat di pedang kayu. Pedang kayu mengeluarkan raungan sebelum memancarkan energi pedang yang kuat dan melesat ke petir penghormatan ilahi. Saat keduanya bertabrakan, ledakan mengejutkan menyebar di seluruh area. Petir runtuh dan pedang kayu mundur. Energi asal yang tersisa mencapai batas dan sejumlah besar asteroid runtuh. Tubuh Zhang Kongli gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Ekspresinya pucat saat dia dengan muram menatap Sengong Hu. Dia marah, dan sekarang matanya dipenuhi dengan niat pertempuran juga. Sengong Hu juga mundur sampai ia mundur ke danau guntur. Darah keluar dari sudut mulutnya. Dia memandang Zhang Kongli dan tersenyum. "Aku menemukan wajah feminimmu tidak enak dipandang. Aku tidak berharap kamu memiliki keterampilan." Mata Wang Lin menyala. Dia telah mengamati pertempuran tadi dengan sangat hati-hati dan telah memperoleh pencerahan. Dia tidak akan bisa menahan serangan dari salah satu dari kedua mantra asal korporeal yang ini. Namun dia melihat beberapa masalah, mantra asal Sengong Hu sepertinya tidak sempurna. Kekuatan dari petir pembalasan ilahi itu seharusnya lebih kuat. Wang Lin setelah melihat dunia langkah ketiga, dan sebelum dia melangkah ke cincin bagian dalam, dia samar-samar melihat hukum guntur. Jadi itu bukan kejutan baginya untuk melihat masalah dalam mantra Sengong Hu. Fenomena semacam ini kadang-kadang terjadi di dunia seni bela diri
diri dunia fana. Seseorang yang tidak mengenal seni bela diri tetapi telah membaca teknik dan manual rahasia yang tak terhitung jumlahnya sering dapat menunjukkan masalah saat mereka melihat gerakan sebagai penonton. Meskipun orang itu bisa melihat teknik dan memberikan petunjuk, orang itu tidak dapat menggunakannya secara pribadi. Wang Lin saat ini dalam kondisi ini. Matanya berbinar dan dia berkata, Sengonghu, mantra asalmu mengandung kekuatan guntur, tetapi bukan jiwa guntur. Meskipun hati Daomu menyatu dengan itu tidak cukup. Daomu tidak memiliki kekuatan guntur. Sengonghu kaget. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata itu. Tuan dari kuil surgawi guntur dan tetua keluarganya juga mengatakan ini. Namun mendengarnya dari Wang Lin membuatnya gugup dan dia dengan hormat berkata, tolong beri aku bimbingan, Tuan. Tidak hanya Sengonghu, tapi Zhan Kongli yang jauh juga terkejut. Dia menjadi semakin cenderung pada spekulasi absurd yang dia miliki. Dia memiliki masalah yang sama dengan Sengonghu. Penatua keluarga Zhan juga mengatakan ini, dan itu adalah sesuatu yang harus mereka pahami sendiri. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dipahami oleh para penatua dan masih mencari. Jadi bagaimana mereka bisa mengajar junior mereka jika mereka tidak tahu apa yang benar atau salah? Jika mereka benar, itu bukan masalah. Tetapi bagaimana jika mereka salah? Lagi pula tidak ada yang tahu apakah jalan mereka benar atau salah dibandingkan dengan jalan yang benar. Ini karena orang tahu jalan ke langkah ketiga. Namun Wang Lin berbeda. Dia telah melihat langkah ketiga, jadi dia tahu arah kemajuan. Yang lain takut untuk mengatakan apapun, karena kalaupun mereka melakukannya, mereka tidak yakin apakah itu benar. Namun Wang Lin berbeda. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan pasti benar. Adegan saat ini sangat aneh. Baik Sengonghu dan Zhan Kongli sama-sama memiliki pertempuran sengit yang diisi dengan niat pertempuran paling mengerikan. Tetapi pada saat berikutnya, keduanya menyerah berjuang. Sebaliknya, mereka fokus pada Wang Lin. Pandangan mereka berbeda. Sengonghu dipenuhi dengan penghormatan buta, sementara Zhan Kongli dipenuhi dengan keraguan. Wang Lin tidak terus berbicara. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas. Sambil merenung, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan santai mencubit udara. Seuntai guntur mendarat di telapak tangannya. Di mata Sengonghu dan Zhan Kongli, kekuatannya tidak kuat. Namun apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan keduanya terkesiap. Mata Wang Lin melepaskan cahaya aneh saat dia menatap untaian guntur dan melambaikan tangan kanannya. Untaian guntur menghilang, dan yang tersisa adalah cahaya yang berkedip. Itu tidak bertahan lama dan runtuh setelah beberapa saat. Wang Lin menutup matanya untuk menyembunyikan kelelahan di dalamnya. Jika bukan karena kenyataan bahwa situasi saat ini terlalu berbahaya, dia tidak akan repot-repot memasang tindakan ini. Saat Wang Lin menutup matanya, dia perlahan berkata, apakah kamu mengerti? Asal, kembali ke asal. Mata Sengonghu bersinar cerah dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia memberi Wang Lin busur yang dalam tanpa ragu-ragu. Hormatnya untuk Wang Lin meningkat hampir sampai ke titik pemujaan. Dia tercerahkan. Dia berbalik ke arah Zhan Kongli dengan mata bercahaya dan berkata, mari kita bertarung lagi. Pada saat ini, kulit kepala Zhan Kongli mati rasa dan spekulasi Wang Lin mencapai puncaknya. Dia tidak lagi meragukan gagasan absurd di benaknya. Dia mengambil beberapa langkah ke belakang dan kemudian membungkuk ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, junior ini adalah Zhan Kongli. Aku tidak tahu senior berkultivasi di sini. Aku menyinggungmu sebelumnya, dan aku harap senior dapat memaafkan. Junior akan segera pergi. Dia memandang iri pada Sengonghu. Dia sudah mengerti mengapa seseorang yang sombong seperti Sengonghu akan berjanji pada yang lain. Suara Zhan Kongli mengandung nada masam saat dia menggenggam tangannya dan berkata, selamat, saudara Sengong. Sengonghu tidak berbicara dan dengan dingin menatap Zhan Kongli. Zhan Kongli tidak keberatan dan tertawa. Saudara Sengong, aku telah menerima buku panggilan dari kuil surgawi guntur. Di masa depan, kamu dan aku akan menjadi utusan dari kuil surgawi guntur. Dia sekali lagi membungkuk ke arah Wang Lin dan pergi. Sengonghu tidak menghentikannya, tetapi matanya menjadi beku. Wang Lin dengan tenang bertanya, apa itu buku panggilan? Sengonghu dengan cepat berbalik dan dengan hormat berkata, buku pemanggilan adalah tanda komunikasi dari kuil surgawi guntur. Setiap kandidat utusan dari kuil surgawi guntur akan menerima buku panggilan. 3 bulan sebelum alam surgawi guntur dibuka, aula surgawi guntur akan mengatur kembali utusan mereka. Jika ada utusan yang hilang, para kandidat akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan posisi tersebut. Dengan kultivasi Zhan Konglie, jika tidak ada masalah, aku khawatir dia akan menang kali ini. Wang Lin sedikit mengangguk. Dia tidak lagi berbicara dan terus menyerap guntur dan mengubahnya menjadi energi asal. Mata Sengonghu mengungkapkan kegembiraan. Dia telah memperoleh beberapa pencerahan sebelumnya, dan sekarang dia segera duduk di danau guntur untuk berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 8 tahun berlalu. Energi asal di dalam Wang Lin secara bertahap stabil saat ia menyerap energi asal menggunakan mantra asal guntur. Jiwa asalnya sekarang penuh dan tidak bisa menyerap lagi. Wang Lin tahu bahwa itu karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Hanya setelah memasuki langkah kedua dia bisa terus menyerap energi asal. Saat ini yang paling penting adalah menerobos kultivasinya sendiri. Dia berdiri dan melihat guntur di sekitarnya. Kontak 10 tahun membuatnya lebih memahami guntur. Seolah-olah dia bisa melihat asal-usul guntur, meskipun agak samar. Tubuhnya bergerak dan Wang Lin meninggalkan bagian dalam danau guntur. Dia berjalan menuju tepi. Sengonghu dikirim oleh Wang Lin 3 tahun lalu. Meskipun orang ini menghormatinya, Wang Lin tidak merasa nyaman. Sebelum Sengonghu pergi, dia meninggalkan
meninggalkan pesan giok. Binatang guntur bertanduk perak datang. Wang Lin duduk di binatang guntur dan itu berubah menjadi sinar petir saat terbang menjauh. Penjaga surgawi sekali lagi kembali ke bayangan Wang Lin. Karena menyerap guntur di danau guntur selama 10 tahun, kecepatan binatang guntur telah meningkat. Wang Lin sudah tahu perubahan yang ditentang oleh surga. Tidak hanya 3 jiwa di dalam tidak terpengaruh, itu bahkan terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Aku harus pergi ke alam surgawi guntur yang akan dibuka dalam 20 tahun. Namun saat ini aku perlu menemukan tempat bersembunyi untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Juga, karena perubahan manik, itu tidak lagi membutuhkan kekuatan dari 5 elemen. Jadi apa yang dibutuhkan sekarang? Wang Lin mulai merenung di belakang binatang guntur. Manik penentang surga terbagi antara yin dan yang. Keduanya tidak menyatu, yang membingungkan Wang Lin. Matahari dan bulan, yin dan yang. Saat Wang Lin merenungkan, binatang guntur terbang melalui ruang yang dipenuhi bintang. Setelah waktu lama, Wang Lin membuka tasnya dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Sengong Hu. Itu adalah peta bintang rinci dari domain selatan sistem bintang Al-Hiven. Ada perkenalan rinci di dalam, jadi Wang Lin tidak akan tersesat selama dia punya ini. Tempat di depannya dianggap sebagai hutan belantara wilayah selatan. Sebagian besar planet di sini sepi tanpa sesuatu yang istimewa tentang mereka. Kultivator yang kuat jarang datang ke sini. Namun ada manusia yang hidup di planet ini bersama dengan beberapa keluarga budidaya tingkat rendah. Dalam 20 tahun, aku perlu mempersiapkan perjalanan ke alam surgawi guntur. Juga, beberapa mantraku perlu beberapa penyesuaian. Banyak mantra tidak sesuai dengan langkah ketiga yang aku lihat. Jika aku terus menggunakannya, jalan yang aku lewati akan salah. Secara khusus, roh-roh kesal yang dibutuhkan untuk sungai neraka perlu dikumpulkan dengan cepat. Juga, sudah saatnya aku memiliki planet kultivasi sendiri di sistem bintang Al-Hiven. Saat Wang Lin merenung, matanya menyala. Di depannya adalah planet yang sia-sia. Itu dipenuhi dengan vitalitas, jadi itu berarti ada banyak manusia yang tinggal di sana. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena sangat mirip dengan planet Suzaku. Wang Lin melompat dari binatang guntur. Setelah dia melakukannya, itu menjerit menyedihkan dan tanpa daya berubah menjadi kereta perang sebelum memasuki tas Wang Lin. Tepat saat dia akan menuju planet ini, ekspresi Wang Lin berubah. Di dalam tasnya, fluktuasi kuat datang dari dalam pedang surgawi. Fluktuasi ini berisi aura yang kuat dan niat pedang kuno. Niat pedang sialan, kakek musuh akhirnya menaklukkanmu. Untuk selanjutnya, aku adalah roh pedang sejati. Aku sangat kuat.